Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu, berbakti, memuji, menyembah, dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, kita semua masih ada, sehat, kuat, masih bisa beribadah kepada Tuhan. Tentu ini adalah ucapan syukur yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, sekalipun dengan keterbatasan demi keterbatasan yang ada, tetapi keberadaan kita untuk beribadah kepada Tuhan itu selalu dapat kita kerjakan. Amin, saudara yang kekasih. Kita bersyukur selalu untuk semua kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang bagaimana kehidupan kekristenan itu harus bijaksana dan harus berhati-hati menghadapi setiap berita yang ada di sekitar kita. Sebab kadangkala iblis memakai berita-berita yang ada untuk membuat anak Tuhan itu menjadi takut, untuk membuat orang percaya itu menjadi tidak memiliki pengharapan lagi. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa keberadaan kita sebagai orang percaya ada jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan itu tetap sama dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu kuasanya berkuasa, kalau dulu Tuhan menolong, maka saat ini Tuhan pasti juga akan menolong. Besok juga Tuhan pasti akan menolong. Itulah kehidupan orang percaya. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kehidupan kekristenan itu mengatur dan memanage keinginannya. Saya percaya semua orang punya keinginan. Tidak ada yang tidak punya keinginan, saudara yang kekasih. Sebab kita ketika melakukan sesuatu, dalam tindakan kita pasti ada goal yang sedang kita tuju. Ada sasaran yang kita mau capai. Itulah keinginan kita. Target yang kita akan capai dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Kita kepingin seperti ini, kita kepingin begini, kita punya target ini. Itu keinginan, bagian dari keinginan kita, saudara yang kekasih. Dan keinginan itu, target itu, goal itu, sasaran itu biasanya mendatangkan motivasi bagi seseorang untuk bisa bekerja keras mencapai tujuan itu. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berhati-hati dengan keinginan ini. Sebab keinginan yang tidak diserahkan kepada Tuhan itu berbahaya. Keinginan yang tidak melibatkan Tuhan di dalamnya itu akan mendatangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi setiap orang percaya. Oleh sebab itu kita harus taruh di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa keinginan itu harus berada di bawah kehendak Allah. Jadi kehendak Allah harus ada di atas dan keinginan kita berada di bawah dari kehendak Tuhan. Yesus pernah memberikan contoh tentang dia menempatkan kehendak Allah di atas daripada keinginannya. Ketika Yesus berkata, "Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi." Yesus punya keinginan. Keinginannya adalah kalau boleh biar cawan itu lalu, tetapi dia taruh kehendak Tuhan di atas keinginannya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhati-hati di dalam keinginan kita, saudara. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini, "Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, 'Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku,
Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita baca di dalam kisah ini adalah sebuah keadaan di mana Ahab pada saat itu berada di dalam sebuah keinginan yang sangat besar untuk memiliki kebun anggur Nabot. Jadi pada saat itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah keinginan besar untuk mendapatkan kebun anggur Nabot. Tetapi keinginan itu tidak bisa tercapai. Karena ternyata Nabot menganggap bahwa itu adalah barang pusaka, sehingga dia tidak mau memberikan kepada Ahab. Sekalipun Ahab pada saat itu adalah seorang raja. Nabot mempertahankan itu, saudara yang kekasih. Apa yang kita lihat dari ayat ini, betapa sebuah keinginan yang tidak terkontrol itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa dampaknya di dalam pribadi Ahab. Kata firman Allah bahwa Ahab menjadi sangat kesal dan dia menjadi sangat marah dengan keadaan itu. Kekesalan Ahab itu berdampak kepada pribadinya. Dia tidak mau makan, kata firman Allah. Dia tinggal tiduran saja. Kekesalan itu membuat Ahab tidak mau makan. Berdampak di dalam dirinya. Saudara, kita berhati-hati dengan keinginan kita. Sebab ketika keinginan itu tidak tercapai, kadangkala di dalam hidup ini ada pengaruhnya dalam fisik kita. Tiba-tiba sudah tidak mau makan, tiba-tiba tidak mau ini, tiba-tiba tidak mau itu. Karena ada keinginan yang tidak tercapai. Itu seringkali terjadi kepada anak-anak, tapi tidak juga menutup kemungkinan ini terjadi kepada orang-orang dewasa. Ada sebuah keinginan dan keinginan itu, kata firman Allah, mendatangkan rasa kesal ketika dia tidak bisa mendapatkan itu. Kekesalan itu menjadi berbahaya. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kekesalan dan kemarahan kita, itu kita harus hati-hati menempatkannya. Karena ketika Kain dan Habel pada saat itu mempersembahkan korban kepada Tuhan, itu dipersembahkan kepada Tuhan dan korban itu naik kepada Tuhan, punyanya Habel diterima, punyanya Kain tidak diterima. Alkitab mengatakan bahwa pada saat itu Kain menjadi panas hatinya. Dan firman Tuhan datang kepada Kain, "Kain, kenapa engkau panas hatimu? Ingat dan lihatlah, iblis sudah mengintip di depan pintu." Itu kata firman Allah loh, saudara. Jadi hati yang kesal, hati yang marah itu mendatangkan, istilahnya memberi potensi untuk dosa itu terjadi. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus berhati-hati di dalam hal ini. Boleh marah, apa tidak? Boleh, kata firman Allah. Tetapi jangan sampai matahari terbenam. Boleh marah, boleh, tetapi jangan berbuat dosa. Boleh marah, boleh, tetapi jangan sampai kemarahan kita mendatangkan kesalahan di dalam hidup kita, saudara yang kekasih. Dan Ahab pada saat itu sudah berada di dalam keadaan yang begitu luar biasa kesalnya. Sampai sudah tidak mau makan. Bayangkan seorang raja punya semua, lalu kemudian sudah tidak mau makan. Ngambul gara-gara keinginannya tidak tercapai. Jadi yang namanya keinginan tidak tercapai, itu reaksi orang itu tidak memandang kedudukannya.
Mau anak kecil, mau orang besar, mau raja, mau siapa saja. Kadangkala keinginan yang tidak tercapai ini bisa membuat orang melakukan kesalahan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, keinginan ini kata firman Allah membuat Ahab tidak mau makan. Dia hanya tidur-tiduran. Bahkan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dampak dari keinginan yang tidak dapat itu, kata firman Allah dalam kisah ini, melahirkan begitu banyak dosa. Kalau kita baca kisah ini, saya tidak akan baca semua. Ada begitu banyak dosa yang dilakukan. Ada begitu banyak dosa yang dikerjakan. Terjadi begitu banyak dosa di dalam kisah ini hanya karena keinginan satu orang yang tidak bisa tercapai, saudara. Mulai dari membuat surat. Isabel buat surat, merekayasa kisah, lalu kemudian melakukan fitnah sampai kepada pembunuhan terhadap Nabot. Jadi satu kesalahan, keinginan itu kalau tidak diolah dan diserahkan kepada Tuhan, itu akan melahirkan dosa-dosa baru. Dan itu terjadi kepada Ahab pada saat ini. Dia melakukan tindakan-tindakan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang pada akhirnya mendatangkan keadaan di dalam dirinya sendiri itu, mendatangkan keadaan yang kalau kita baca dalam kisah ini, sebuah kehinaan. Saudara. Coba kita lihat ayat yang ke 21. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baisa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, coba kita lihat. Hanya berawal dari sebuah keinginan yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Melahirkan keadaan di mana Ahab menjadi pribadi yang begitu serakahnya. Dan akhirnya keinginan itu melahirkan tindakan-tindakan dosa dan perbuatan-perbuatan dosa. Karena apa? Keinginan itu tidak ditaruh kepada Tuhan. Tidak diserahkan kepada Tuhan. Keinginan itu berdiri sendiri. Mencari jalan untuk mendapatkannya. Saudara yang kekasih, kita boleh punya keinginan. Kita boleh punya target. Kita boleh punya tujuan. Kita boleh bercita-cita. Apapun yang jadi cita-cita kita. Tetapi semua keinginan itu harus ditaruh di dalam tangan Tuhan. Supaya keinginan kita itu, supaya cita-cita kita itu, supaya target kita itu tidak mendatangkan dosa di hadapan Tuhan. Ahab dari sebuah keinginan mendatangkan dosa pada saat itu. Bahkan kalau kita lihat bukannya sekedar dosa, tetapi di sini dikatakan dia membuat Tuhan menjadi sakit hati. Hanya dari sebuah keinginan ingin mendapatkan kebun anggur Nabot, dia membuat Tuhan menjadi sakit hati. Dia membuat Tuhan menjadi begitu marahnya. Bahkan kalau saudara baca pada ayat itu tadi dikatakan bahwa yang kedua, yang melakukan dosa
Bukan hanya Ahab dan Isabel, tetapi seluruh Israel melakukan dosa. Hanya dari sebuah keinginan. Betapa dahsyatnya ini menyebar. Mengapa dia bisa membuat satu bangsa itu melakukan dosa? Karena dia punya kekuatan, dia punya kedudukan, dia punya kekuasaan. Sehingga dari kedudukan, kekuatan, kekuasaannya dia menyebabkan satu Israel itu melakukan dosa. Ya kan? Dimulai dari surat yang diberikan. Ketika surat diberikan itu membuat undangan ini, akhirnya melibatkan semua pejabat yang ada pada saat itu. Untuk melakukan, menjebak Nabot, lalu kemudian Nabot dihukum mati. Bukan hanya Ahab yang berdosa, tapi satu bangsa melakukan dosa. Hanya karena sebuah keinginan yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Kadangkala kita demikian, saudara. Keinginan kita menyebabkan satu keluarga melakukan dosa. Melakukan kesalahan. Yang punya keinginan kita, tapi kita tidak serahkan keinginan itu kepada Tuhan. Akhirnya satu keluarga melakukan kesalahan secara bersama-sama. Karena mau menutupi keadaan yang ada. Jadi mari kita kembali kepada Tuhan. Keinginan boleh ada. Kerinduan boleh ada. Goal boleh. Tujuan boleh ada. Tetapi serahkan semua keinginan dan tujuan kita itu ke dalam tangan Tuhan. Dan taruh kehendak Allah di atas keinginan kita. Ketika kehendak Tuhan ada di atas keinginan kita, kita akan selalu merasa, Tuhan kalau tidak terjadi, tidak jadi masalah. Kalau memang kehendak Tuhan seperti ini, ya puji Tuhan. Kalau memang kehendak Tuhan, cita-citaku, keinginanku tidak tercapai, tidak jadi persoalan. Kita akan jadi seperti itu. Tetapi selama keinginan itu berdiri sendiri dan kita membiarkan keinginan itu mencari jalannya sendiri tanpa melibatkan Tuhan, maka keinginan itu akan membuat hidup kita menjadi berbahaya. Itu yang terjadi, saudara. Bahkan firman Allah berkata, dia berada di dalam kehinaan yang luar biasa. Dosa menyebabkan kehinaan. Pelanggaran menurunkan martabat. Itu yang terjadi. Firman Allah berkata, keturunanmu akan mati dimakan anjing dan burung. Betapa hinanya, saudara yang kekasih. Ya kan? Kadangkala orang melihat penghormatan seseorang daripada ketika dia meninggalkan dunia ini. Sampai hari ini pun seperti itu. Tapi corona mengajar semua menjadi sama. Mau dia punya kekayaan triliun, dia orang yang mencari hari ini, kerja hari ini untuk makan hari ini, ketika diperlakukan oleh corona, diperlakukan sama. Sama-sama digali pakai eskavator, sama-sama ditanam pakai plastik. Walaupun kekayaan triliun. Artinya apa? Bahwa kedudukan kita, harta kita, apa yang kita miliki, itu tidak menjamin kehormatan kita. Yang menjamin kehormatan kita adalah bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kehidupan kekristenan kita ketika kita diizinkan Tuhan untuk ada di dalam dunia ini. Itulah yang menjamin kehormatan kita di hadapan Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita lihat dampak dari sebuah keinginan yang tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Keinginan yang liar, yang mencari jalannya sendiri. Akhirnya keinginan itu mendatangkan begitu banyak dosa yang ada pada saat itu. Yang berdosa bukan hanya dia sendiri. Yang berdosa adalah manusia-manusia yang ada dan dilibatkan oleh Ahab dan Isabel untuk melakukan dosa demi dosa itu. Saudara yang kekasih, tetapi kita bersyukur
kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang penuh belas kasihan. Kita punya Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang tidak bisa menyangkal dirinya. Dia tidak bisa menyangkal namanya. Dia tidak bisa menyangkal sifatnya, saudara yang kekasih. Coba kita lihat ayat yang ke-29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Dia orang yang begitu brengseknya. Dia orang yang begitu luar biasa kejahatannya. Dia orang yang begitu menjengkelkanlah kalau dibilang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan dikatakan sampai sakit hati dan dia melakukan dosa, bukan hanya dia sendiri tetapi membawa satu bangsa untuk melakukan dosa. Tetapi firman Allah juga menunjukkan kepada kita ketika dia datang kepada Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka pengampunan Tuhan itu turun. Makanya seringkali saya katakan tidak ada manusia yang terlalu brengsek, tidak ada manusia yang terlalu rusak, tidak ada manusia yang tidak bisa diterima kehidupannya selama dia hidup di dalam pertobatan. Selama dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia pasti akan diterima oleh Tuhan. Amin. Tuhan begitu mengasihi dan menghargai manusia. Asalkan manusia itu mau datang kepada Tuhan, minta ampun terhadap segala dosa, segala kesalahan yang dilakukan. Makanya saya katakan, syukur kita punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Syukur kita punya Allah yang begitu mengasihi kehidupan kita. Kalau tidak, hidup kita rendah semua. Kenapa? Kita manusia semua hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Hanya butuh merendahkan diri. Hanya butuh minta ampun kepada Tuhan terhadap segala kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan. Oh, ini perbuatan yang begitu luar biasa dilakukan oleh Ahab. Tapi ayat ini menunjukkan betapa Tuhan penuh kasih. Betapa Tuhan penuh dengan pengampunan. Seringkali saya katakan Tuhan tidak bisa melakukan beberapa hal. Dia tidak bisa melakukan dosa. Orang boleh bilang Tuhan bisa lakukan semua, tapi saya harus katakan Tuhan tidak bisa melakukan dosa. Dan Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Menyangkal sifat-sifatnya, tidak bisa. Kalau dia berkata Allah itu kasih, maka kasih itu pasti akan muncul dalam keberadaan Allah. Kalau Allah itu penuh dengan pengampunan, maka dia akan pasti mengampuni. Kalau Allah itu panjang sabar, kata firman Allah, maka dia pasti panjang sabar. Itu tidak bisa dia ingkari. Jadi kalau ada anak Tuhan yang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, sebesar apapun dosa kesalahan kita, Tuhan mengampuni kita. Tapi datang kepada Tuhan. Rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Bertobat atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan tinggal di dalam dosa lagi. Yesus pernah berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kadang-kala ada begitu banyak orang percaya karena merasa Tuhan penuh dengan belas kasih, Tuhan penuh dengan pengampunan, lalu kemudian begitu meremehkan kasih Allah itu sehingga ketika berbuat dosa dia akan berkata nanti aku minta ampun, nanti aku minta ampun. Tapi saudara yang kekasih, Tuhan juga punya sifat yang dikatakan dia adil. Dan Tuhan menghakimi dosa. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, keinginan kita manage sedemikian rupa
Jangan sampai keinginan ini berdiri sendiri, lepas dari kehendak Allah. Sebab kalau itu lepas, berbahaya kita. Bisa kita melakukan dosa demi dosa yang bisa membuat saya dan saudara justru jauh daripada Tuhan. Kehidupan kekristenan kita, kalau hari-hari ini mungkin kita berkata, Tuhan, aku sudah terlalu bobrok, terlalu rusak, terlalu banyak hal yang aku kerjakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggal merendahkan diri, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan pasti mengampuni hidup kita. Amin, saudara. Karena itu mari kita lihat dalam kisah ini, dosa, keinginan, akhirnya melahirkan dosa-dosa yang banyak. Dan dosa-dosa itu menyebabkan kehidupan yang hina. Tetapi ketika datang kepada Tuhan, Tuhan mengangkat kehidupan. Tuhan meluputkan dari hukuman. Adam dan Hawa dulu ketika berdosa kepada Tuhan, ya, tidak ada satu pun di antara mereka yang datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya sudah berdosa. Saya yakin kalau Adam dan Hawa minta ampun sama Tuhan mungkin akan berbeda keadaannya. Sebab apa? Tuhan itu tidak bisa loh untuk mengingkari namanya bahwa dia Allah yang mengampuni. Tapi sayang, Adam dan Hawa tidak minta ampun terhadap dosanya. Ketika Tuhan datang kepada Adam, apa yang dikatakan Adam? Hawa yang Tuhan kasih. Dia yang membuat saya seperti ini. Ketika Tuhan datang kepada Hawa, Hawa lagi bilang, itu ular yang menggoda saya, bukan karena saya. Jadi pada dasarnya manusia selalu membenarkan dirinya sendiri, mencari orang lain untuk disalahkan. Dan tidak mau minta ampun kepada Tuhan. Saudara, hanya hidup dalam kerendahan hati, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengampuni hidup kita. Pengampunan Tuhan itu nyata. Dia Allah yang penuh belas kasih. Dia Allah yang mengasihi kita. Dan dia tidak bisa mengingkari itu. Karena itu mari sebagai umat Tuhan, hiduplah di dalam kerendahan hati. Dosa kita harus Tuhan selesaikan. Oleh sebab itu Yesus mati di atas kayu salib. Dia menyelesaikan dosa kita. Tetapi kita juga harus minta ampun. Hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan serahkan segala keinginan kita kepada Tuhan. Jangan lepaskan keinginan kita dari kehendak Allah. Sebab kalau keinginan kita berdiri sendiri, potensi untuk melakukan dosa besar sekali. Besar sekali. Saya aktif di banyak organisasi. Sebagai seorang aktivis saya tahu persis. Kadangkala keinginan seseorang bisa membuat satu organisasi melakukan kesalahan dan dosa. Hanya karena keinginan satu orang. Yang tidak berdasarkan kehendak Allah. Yang berdiri sendiri. Begitu juga di dalam hidup kita rumah tangga, keluarga. Segala kerinduan dan keinginan kita di dalam rumah tangga serahkan kepada Tuhan. Jika tidak, maka berbahaya. Jangan-jangan kita akan menjerumuskan satu keluarga kita dalam perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberkati kita semua.